Udah nampak nggak yang? Udah. Yang Saya duluan kan. Baik. Kan, sebelum kita memulai presentasi, sebelum naik ke sini, marilah kita berdoa. Dan Bapa dan orang dan kami lihat dapat kami serap dan bagi masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang transformator atau bisa disingkat trafo. Nah, sebelum saya mulai, bisa dengar suara? Jelas, Mar, jelas. Oke. Suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Oke. Suaraku kedengaran nggak? Jelas, Mas. Baik, transformator atau trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik atau AC. Di sini maksud dari pengubahan taraf itu contohnya seperti menurunkan tegangan AC, misalnya dari 220 volt ke 12 volt AC, dari 220 volt AC ke 12 volt AC, atau juga bisa menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Nah, maksudnya itu. Nah, siapa yang pegang kendali nih? Kembali dulu, siapa yang pegang kendali? Nggak tahu, Mar. Aku enggak. Saya pegang kendali kembali. Belum selesai kok. Nah, yang berikut, fungsi transformator. Yang pertama itu tuh distribusi dan transmisi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara pembangkit listrik itu dengan beban listrik yang digunakan oleh pelanggan itu jauh sekali, sehingga akan terjadi drop atau tegangan atau penurunan tegangan. Nah, distribusi dan transmisi itu seperti itu. Listrik itu akan didistribusi ke rumah-rumah, terus mentransmisi listriknya. Yang apabila terjadi drop atau penurunan tegangan, maka kita harus menaikkan tegangan sebelum didistribusi ke rumah-rumah dan transmisi listrik jarak jauh, supaya drop tegangan atau penurunan tegangan tidak terlalu besar serta lebih murah karena kabel yang dipakai itu lebih kecil. Yang berikut, rangkaian kontrol.
Misalnya itu perusahaan listrik negara atau PLN itu, tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sebesar 13,8 kilovolt. Terus dinaikkan jadi 150 kilovolt. Lalu diturunkan ke 380 volt supaya bisa didistribusikan ke atau dibagikan ke rumah-rumah. Yang berikut rangkaian pengatur frekuensi. Secara garis besar, fungsi transformator adalah untuk menyalurkan energi listrik ke tegangan rendah maupun tegangan tinggi. Penyaluran ini berlangsung dalam frekuensi yang sama. Yang berikut. Nah, ini contoh dari transformator. Nah, itu ada, bisa kita lihat sendiri, itu ada inti besi, terus sebelah kirinya itu ada kumparan primer atau VP, dan sebelah kanan itu kumparan sekunder atau VS. Yang panah kecil bagian bawah itu ada garis itu tuh, itu menyatakan medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder. Nah, yang berikut jenis-jenis transformator. Yang pertama transformator step up. Transformator step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan level tegangan AC atau taraf dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Nah, contoh gambar transformator step up itu seperti itu. Nah, bisa kita lihat ada perbedaan pada transformator step up. Ini pada kumparan sekunder, lilitannya lebih banyak daripada kumparan primer, sehingga dia menaikkan level tegangan AC atau taraf dari rendah ke taraf yang lebih tinggi, sama saja menaikkan. Yang berikut transformator step down, tadi step up, sekarang step down. Nah, transformator step down ini adalah trafo yang berfungsi menurunkan taraf level tegangan AC dari yang tinggi ke rendah. Nah, ini step down ini nih bisa kita lihat pada gambar. Pada kumparan primer lilitannya lebih banyak dari kumparan sekunder, sehingga dia menurunkan dari yang tinggi ke rendah. Yang berikut manfaat transformator. Untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Untuk yang pertama step up, sudah kita lihat tadi fungsinya itu. Step up menaikkan tegangan listrik. Kalau step down menurunkan tegangan listrik. Teman-teman bisa undang Lisa, dia ada info di grup. Nah, yang berikut rumus transformator. Itu rumusnya VP kumparan sekunder per VS sama dengan NP per NS. Nah, ini keterangannya. Tunggu loading. Mar, Ya, PPT-nya bisa ada di WA nggak? Atau di Teams? Ya, aku Ada di gambar Teams. ini. Ada di Teams. Nanti kamu lihat di Teams ya, Lis. Saya bisa lanjut? Oke. Lanjut. Oke.
keterangan dari rumus tadi itu VP tegangan kumparan primer. Kalau VS tegangan pada kumparan sekunder. NP itu banyaknya lilitan pada kumparan primer. NS banyaknya lilitan dalam kumparan sekunder. Nah, tadi itu rumus transformator. Sekarang untuk mencari efisiensi transformator. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu apa itu efisiensi. Nah, efisiensi adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran atau P out dengan daya masukkan atau P in. Nilai efisiensi transformator itu rumusnya seperti itu. Efisiensi sama dengan P out per P in kali 100%. Atau efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. P besar, P kecil. Keterangannya itu N itu efisiensi transformator, satuannya persen. PS itu daya pada kumparan sekunder, satuannya V. PP daya pada kumparan primer, satuannya W juga. IS itu kuat arus pada kumparan sekunder. Kalau IP pada kumparan primer, satuannya ampere semua, AA. Nah, ini apabila efisiensi sebuah transformator sama dengan 100%, berarti daya listrik pada kumparan primer sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder. Nah, itu. Apabila efisiensi 100%, maka daya primer dan sekunder itu sama. Nah, itu bisa kita lihat situ, PE sama dengan PP. Nah, VP, IP sama dengan VS, IS. Sama saja itu. PP per NE sama dengan IS per IP. Nah, karena kenapa begitu? Karena PP per VE sama dengan NP per NS. Maka IS per IP sama dengan NP per NS. Transformator itu merupakan transformator ideal. Yang pertama, yang tadi itu apabila 100% sampai 100%. Kalau ini apabila efisiensi kurang dari 100%, maka daya listrik yang hilang atau disebut rugi daya. Nah, transformator ini disebut transformator tidak ideal. Besarnya daya yang dihilangkan. Yang hilang itu rumusnya PH sama dengan P in kurang P out atau PP kurang PS. Nah, PH sendiri itu daya listrik yang hilang atau rugi daya. Satuannya W. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama. Di dalam transformator tidak ideal, daya listrik primer sama dengan 440 watt, serta sekunder 400 watt. Nah, hitunglah rugi daya dari transformator tersebut. Oke, penyelesaiannya. Yang pertama, kita diketahui daya listrik primer itu PP 440 watt, PS-nya itu 400 watt. Nah, ditanya itu PH, rugi daya, tadi rumusnya. Rumus PH sama dengan PP kurang PS. Nah, PH sama dengan 440 kurang 400. PH sama dengan 40 watt. Soal yang kedua. Satu trafo arus primer serta sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekundernya masing-masing 100 dan 800, maka berapakah efisiensi trafo? Oke, yang diketahui itu IP-nya itu 0,8 ampere. Nah, IS itu 0,5 ampere. NP-nya 100. Jumlah lilitannya itu yang
NP 100, NS 800. Yang ditanya itu efisiensi trafo. Nah, pada rumus efisiensi trafo tadi itu telah kita ketahui bahwa N sama dengan IS kali NS per IP kali NP kali 100%. Efisiensi trafo sama dengan sorry. IS tadi 0,5 dikali dengan NS 800 dibagi IP 0,8 dikali dengan NP 100 dikali dengan 100%. Hasilnya itu 5%. Efisiensinya 5%. Oke, lanjut yang ketiga. Seseorang ingin mengubah tegangan dari AC-nya 220 volt menjadi 110 volt dengan sebuah transformator. Tegangan 220 volt tadi dikaitkan dengan kumparan primer yang mempunyai 1000 lilitan. Maka kumparan sekunder yang harus mempunyai jumlah lilitan yaitu berapa? Diketahui VP 220 volt, VS 110 volt, NP 1000 lilitan. Nah, ditanya itu NS, jumlah lilitannya pada kumparan sekunder. Rumusnya itu VP per VS sama dengan NP per NS. Yang kita tanyakan yaitu yang ditanyakan NS, maka VS per VP kali NP. VS-nya 110, VP 220 dikalikan dengan NP 1000 lilitan. Maka untuk jumlah lilitan pada kumparan sekunder yaitu 500 lilitan. Banyak ya. Yang nomor 4, contoh soal yang keempat. Efisiensi suatu trafo 60%. Jika energi listrik yang dikeluarkan sebanyak 300 Joule, berapakah energi listrik yang masuk ke trafo? Penyelesaian diketahui efisiensinya 60%. Untuk energi V itu VS pada yang dikeluarkan 300 Joule. Yang ditanya energi listrik yang masuk ke trafo VP. Oh, yang kalau energi listrik dikeluarkan itu tuh VS, kalau yang masuk itu VP. Maka jawab N sama dengan atau efisiensi sama dengan VS energi yang keluar dibagi energi yang masuk atau VP dikali 100%. Nah, yang ditanya itu VP. Maka untuk efisiensinya 60% sama dengan 300 per VP dikali 100%. Maka 0,6 sama dengan 300 VP. VP sama dengan 300 bagi 0,6. VP sama dengan 500 Joule. Oke, sekian dan sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman, saya persilakan. Terima kasih. Halo. Ya. Ya, mau saya tanya, itu yang AC yang dimaksud AC pada mesin pendingin, air conditioner? Iya, AC. Jadi itu kan di mana kita ketahui kalau AC itu kan menurunkan suhu ruangan dari yang panas ke dinginnya kan. Jadi prinsip kerjanya untuk menurunkan tegangannya itu gimana ya? Oh, prinsip kerjanya. Iya. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain lagi? AC itu AC itu kayaknya bukan AC yang itu. Itu kan ada 2 model. Jadi ada yang DC sama AC. Itu kayaknya arus AC dan arus DC, bukan bukan AC yang kita itu kan. Yang itu.
Iya. Iya, Ada aku kebijakan bingung di situnya. Bagaimana? Jadi kan aku tanya. Bagaimana ulang? Omong, saya tidak dengar. Semuanya omong jadi pusing. Coba Vero yang ngomong tadi. AC ini Mar, bukan AC yang buat mesin pendingin. Dia itu AC itu kan ada, bukan AC ini dia juga termasuk di salah satu apa ya, pokoknya ada dua, itu dua bagian. Jadi satu itu DC, satu itu yang AC ini. Itu pandai-pandai kita lah, aku nggak ngerti. coba, Coba lihat dulu di internet itu. coba jelaskan dulu lah, karena nggak ngerti aku itu. Tunggu. Kalau nggak, kasih kesempatan lah dulu untuk teman-teman yang lain untuk bertanya supaya ada apa. Masukkan. Oh, tunggu ya. Kalau pada listrik itu DC itu arus listriknya bergerak pada arah yang sama dan biasanya nilainya tetap. Kalau AC, arus listriknya terkadang bergerak searah jarum jam, terkadang bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti AC yang dimaksud bukan AC air conditioner. Air conditioner kan itu AC untuk menurunkan suhu dari yang tinggi ke rendah. Dia hanya bisa menurunkan. Kalau prinsip kerjanya itu, kita lihat pada gambar tadi itu, kalau pada kumparan primer telah dialiri arus bolak-balik atau AC, maka akan menimbulkan medan magnet atau yang disebut dengan flux magnetik yang ada di sekitarnya. Halo Marne. Jadi AC yang dimaksud itu yang seperti apa ya? Halo? Iya, ya. Maunya kan dikasih gambarnya Kian, jadi kan tahu gitu. Itu seperti yang kita belajar kemarin sama Ibu siapa? Ibu Farah itu. Yang gimana? Yang kalian praktikum di lab itu. Coba buka di Google, lihat gambarnya. Oh, yang seperti itu. Gambar AC pada listrik, iya. Berarti yang itu ya untuk menggunakan apa? Untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Oh, oke. Terima kasih, Marne. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih juga Yonas ya sudah tanya. Iya. Mungkin dari teman-teman lain mau bertanya juga. Halo. Lisa, Elsa, Nina, Veroniel, Fitri, Iya, bentar. Mar, coba kau bagi link dulu sama Ida sama Mira itu. Tadi Nggak bisa dibuka. Link apa? Link ini apa tim sini yang kita link kelas ini, soalnya mereka dari tadi nggak bisa masuk. Udah diundang dari tadi pun nggak bisa. Iya, saya undang mereka tadi itu. Iya, saya juga. Ya, Jadi kan? mereka minta kirim data. Jaringan itu saya sudah kirim linknya di grup.
Halo guys. Ya, Mar. Udah mulai, Kamar? Mar. Mar, Iya, aku mau iya. tanya tentang fungsi-fungsinya itu, Mar. Yang fungsi transformator itu, yang fungsinya sebagai distribusi dan transmisi listrik, maksudnya kayak gimana ya? Terus yang rangkaian kontrol itu, yang 3 fungsi, iya, rangkaian pengatur frekuensi. Nah, untuk yang distribusi tadi kan fungsinya itu dia apa? Membagi arus listrik ke apa? Rumah-rumah itu, mendistribusikannya. Oh, Heeh. tadi berarti. Terus Iya. kalau rangkaian kontrolnya itu misalnya itu pada rangkaian kontrol di pabrik itu trafo yang dipakai untuk apa? Mengenergis dan mendienergis kontraktor yang dipakai untuk menghidupkan dan mematikan motor induksi. Nah, misalnya di pabrik itu trafo untuk mematikan dan menghidupkan motor induksi. Yang berikut rangkaian pengatur frekuensi. Misalnya dalam radio tuh ada frekuensi. Nah, transformator itu juga sering dipakai untuk mengatur besaran frekuensi yang dihasilkan. Misalkan pada ini apa? Radio. Nah, di radio kan biasanya ada apa? Bulatan kecil itu kita biasa apa? Gunakan untuk mengatur volume atau frekuensi. Iya. Sudah sampai jam berapa? Kan? Iya. Ya, Ya? saya mau tanya. Oh iya, Fer. Ya. Pertanyaan saya itu kenapa transformator atau trafo ini hanya bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik gitu. Kenapa dia nggak bisa bekerja pada arus yang searah dia? Nah, kita kembali ke pengertian trafo. Karena trafo itu khusus untuk suatu alat listrik dapat mengubah taraf suatu tegangan AC yang lain. Dia berfungsi hanya itu saja. Kalau kita mau taruh tempat lain berarti tidak nyambung kan? Misalnya kita begini, misalnya apa? Misalnya suatu obat. Nah, bisa obat apa ya? Obat untuk pilek. Nah, kita minum untuk perut sakit, kan tidak nyambung. Pertanyaan si Fer itu maksudnya bukan begitu, tapi dia itu maksudnya kenapa dia itu tidak bisa untuk yang searah, dia harus yang bolak-balik. Maksudnya kasih alasan yang jelas bukan kayak gitu. Alasan kamu kayak langsung bikin aku diam. Ya kan dari tadi kita sudah lihat kalau apa transformator itu kan bekerja pada AC, dia kan bolak-balik. Kalau seandainya transformator pada DC kan dia hanya searah. Tadi yang sempat Yunus tanya itu. Kenapa sih begini, dengar dulu. Kenapa sehingga terjadi begitu? Kenapa dia itu untuk trafo itu dia tidak bekerja untuk yang untuk misalkan dia itu untuk
dua-dua yang arus bolak-balik sama yang searah. Mau dia bekerja komplit begitu. Pertanyaan si Fer itu begitu. Kalau memang kamu jawab seperti itu, pasti dia tahu juga jawabanmu itu. Cuman dia itu masih bingung kenapa dia itu hanya bekerja pada arus bolak-balik. Dia itu tidak di yang searah begitu. Maunya kasih penjelasan yang lebih mendalam lah supaya ngerti Iya, semua gitu. betul. Kalau kayak gitu Dia kan, tanya. ya itu kita semuanya bisa jawab sendiri itu. Cuman dia itu butuh penjelasan yang lebih mendukung tentang yang dia itu hanya untuk arus bolak-balik. Nah, kalau begitu berarti kita kembali ke yang tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk di prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerja kan tadi itu sebuah trafo akan bekerja jika terdapat perubahan fluks magnetik. Seperti prinsip kerjanya tadi. Maka itulah mengapa trafo hanya bisa digunakan pada arus bolak-balik atau AC dan tidak dapat bekerja dengan arus DC. Nah, dari fluks magnetik yang berubah-ubah ini akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Itu. Halo? Halo. Saya pikir kalian tidak dengar saya omong. Kok. Garing kali, Bu. Maksudnya? Enggak. Halo, Fer? Ya. Gimana? Iyalah ya. Oke, kita lanjut ke mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Halo. Udah nggak ada lagi kayaknya. Iya. Ya udah lama nunggu. Nggak ada. Siapa yang Marni, berikutnya? Ya? Iya, halo. iya. Yo. Saya mau bertanya di contoh soal yang kedua aja. Itu yang saya masih bingung. Tunggu. Nah, ini tuh bisa lihat. Nggak bisa lihat, aku buka PPT-mu. Oh, Udah muncul. muncul. Nah, itu kan di yang bagian yang baris kedua dari terakhir itu kan 400 bagi 80 kali 100%. Nah, itu hasilnya itu kan 5%. Itu kayak gimana ya? Itu kalau begitu berarti cuman 400 bagi 80 kan 5. Iya kan? Berarti itu tidak dikalikan dengan 100 kan? Itu gimana itu cara kerjanya? Kan 400 bagi 80 itu kan 5. Nah, setelah itu kan dikali dengan 100. Kok hasilnya tetap 5? Oh iya. Salah, itu seharusnya 500 itu. 500%.
Ya, teknis betul. Ya, Yufran benar. Ya, teman-teman, itu 400 bagi 85, 5 kali 100, 500 itu. Sehingga efisiensinya itu 500%. Oke. Ya, Coba terima dikalikan dulu kasih, Kak. coba dikalikan dulu yang kedua itu. Yang kedua itu sebenarnya berapa hasilnya? Di baris kedua. Kok lebih tinggi yang di samping kanan dibandingkan samping kirinya? Padahal angka yang di kanan itu lebih tinggi. 0,5 kali 800 kan 400. Itu kan 1/2 dari 800 itu kan 400. Nah, Oh 0,8 iya ya. kali 100 kan Ya, tetap 0,8 80. kali 8. Iya. Oh, 100 dengan 800 ya. Oh iya beda. Iya. Berarti 500% ya. Iya, 500%. 500%. Kok efisiensinya bisa tinggi ya? Lebih tinggi dari 100. Kan dimana kalau kita kerja itu dia pasti efisiensinya itu kurang dari 100. Kok bisa? Oke, tunggu. Kembali ke yang tadi. Mana? Nah, tadi. Oh iya ya, yang kode lebih besar dari 100. Mungkin ada teman-teman lain mau bantu jawab kenapa
Dia lebih, apakah boleh dia lebih dari 100 efisiensinya? Loh, Halo. Ah, itu benar hasilnya. hah? Karena itu benar hasilnya 5%. Karena 400 bagi 80 itu kan 5. Dikali 100%, bukan 100 doang. Itu ada persen. Persen itu kan berarti dibagi 100. 100. Jadi 100 1 1. Jadi 5 kali 1 ya 5. Jadinya 5% ya. Enggak gitu dia. Kayak gitu dia. Coba kau kalikan pakai kalkulator juga hasilnya emang 5. Oh iya, coba Kalau kita taruh begini, Fer, persen. kalau hasilnya 5 berarti dia nggak ada persen. Iya, nggak ada persen jadinya. Iya. Kita coba kali, iya benar, bisa juga. Coba kalian 400 bagi 85. 5 kali 100 tambah persennya. Dapatnya 5. Tambah persen. Nggak Iya, mungkin. dapat 5. Enggak begitu cara mengkalikannya. Iya. Dia kalau misalkan kalau 5 kali 100, 5 kali 100 berarti kan 500. Nah, kalau 5 kali 100%, berarti dia 5, bukan 5%. Setiap kali kita kerjakan ini kan kalau efisiensi kan itu apa? Selalu dinyatakan dalam persen dia kan? Iya, tapi perkaliannya itu, persennya itu tidak dimasukkan. Setelah dapat hasilnya itu baru kita masukkan persennya. Coba kalian buka kembali catatan kalian itu. Kalau nggak percaya. Kalau udah dikalikan gitu berarti untuk apa Iya, 100%-nya? percaya. Kasih aja persen langsung udah. Ya, Iya. kalau misalkan Benar, hasilnya 5 berarti nggak ada persennya. Benar itu Marni. Tapi kalau menurutku ya dari hasil yang tadi itu rumusnya kurang pas. Rumus Coba yang buka, enggak. coba dibuka halaman 12 itu atau 13. Itu kan rumusnya IS per IP sama dengan NT per NS. Atau begitu. Kan kita selesaikan dulu di situ, dimasukkan ke Kayaknya rumus betul. yang dimasukkan ke rumus yang apa ini? Yang efisiensi. Kalau efisiensi kan lain lagi rumusnya. Maksudnya bagaimana? Masukin rumus yang ini, yang 12 IS per IP. Kan rumusnya kan apa ini? Apa namanya? Aduh, tertutup pula lagi. Efisiensi. Mencari kan N. lagi loading sama aku. Rumus efisiensinya kan PS per PP kali 100%. PS itu apa sebenarnya? Dan PP itu apa? Jadi kan kalau udah diketahui baru dibagikan kali 100. PS itu apa? Pada sekunder. Sekunder. Kalau PP Itu kan pada PP. Iya. Dayanya. Oke lah, nanti ini saya tanya Pak Taat bagaimana cara pengerjaan untuk efisiensi yang ini. Biar sebentar. Apa namanya? Saya kasih tahu. Biar kita tidak bingung toh. Betul. Benar juga kalau misalnya 500% tidak mungkin karena efisiensinya. Ya, kalau dikalikan seperti itu hasilnya Marni 5. Kalau nggak percaya coba aja kalikan 5 kali 100%. Hasilnya itu 5. Iya, kalau pakai kalkulator 5. Jadi untuk apa dikali 100-nya? Mending kasih aja persennya aja langsung selesai. Gitu. Untuk apa 100-nya gitu jadinya kan pertanyaan.
Tahu itu memang dari rumusnya. Harus pakai 100 lah. Kalau misalkan nggak pakai 100, hanya pakai persen, berarti persennya berarti 5% langsung. 5% berapa? Coba Hasilnya kita kali 5 kali persen. 5 kali Primernya persen sudah bisa. Harus taruh 100. IP 8 100. Atau mungkin terbalik itu Marni, yang sekunder dengan primernya itu. Dengar, suatu trafo primer serta sekunder. Berarti pertama primer dulu baru sekunder. Siapa tahu terbalik kan. Coba kalau terbalik hasilnya sama, lebih kecil dari 100 lebih besar. Berarti dapat min. Tidak. Mana min? Coba. Bisa. Coba 80 bagi 400. Kau baru kali 100. Ya berapa yang 2 kali 100. 20. yang 400. 80 bagi 400. 0,5 kali 150. Enggak Yonas, karena itu primer duluan. Baru sekunder ya sudah kita ambil itu. Nanti lah saya tanya bapaknya. Itu pokoknya di bawah itu. Yang kita Di atas yang primer ya. Primer 0,8. Oh ya, sekunder ya. Sekunder di atas. Tanya Bapak aja. Ya nanti baru saya coba. Ya, lanjut ke kelompok berikut. Kenapa sudah ya, sudah. Kita lanjut ke kelompok berikut. Oke, teman-teman, terima kasih untuk atas perhatian. Terus untuk yang sudah tanya, untuk semuanya terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke. Berarti saya lagi yang kompositor ya? Ya, Pak. Iya. Bentar biar saya bagikan dulu. Kirim dong PPT-nya. Kirim ke grup ya, soalnya nanti aku nggak bisa lihat. Apa-apa? Kan Guys. Sorry saya keluar tadi. Kenapa tadi? Halo. Kirim PPT. Oke. Nah, nanti saya kirim. Ya sudah, kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Bentar biar saya kirim dulu di grup kita. Oke. Kamu udah masukkan di Teams? Belum sih. Oh. Iya. Ya harus outdeal duluan ya, baru kamu. Nggak apa-apa, Fer. Hah? Mentanya, aku kan juga nggak mau ya, orang. Saya pikir nggak apa-apa. saya. Nggak apa-apa. Sorry. Saya pikir saya, coy. Sorry, ingatlah. Nggak apa-apa. Tidak, saya pikir saya ini habis Yonas. Makanya saya bilang, Yonas, sebenarnya kelompok berikutnya Yonas yang presentasi berikut. Nggak apa-apa. Ya, sudah duluan. Sorry, Otniel. Aduh. Marni potong red. Hah? Marni potong red. Aduh. Aku kan dia bilang kayak sini ya udah presentasi. Kan. Bisa bagikan itu nggak? Aduh, nggak bisa sama saya ini. Enggak, kamu apa namanya? Kamu atau begini. Dari mati, bagikan layar saja. Bagikan layar biar teman-teman yang lain bisa atau macam dari tadi
Ada yang itu. Ini materi kita fisika listrik terapan ya? Halo Mar, fisika listrik terapan ya materi kita ini? Apa kuliah kita? Fisika terapan listrik dan Oke, biar. praktikum. Bentar. Kamu bagikan layar ya? Sudah. Bentar. Oke. Agak lama sih. PowerPoint. Saluran Teams. Fisika terapan. Bukannya udah kan tai. Fisika terapan panas dalam praktikum. Materi nanti minggu depan aku bahas lagi sama Pak Manogari tentang kapasitor ini. Kampret. Double lagi? Iya. Oh iya, mulai presentasi. Ya kelompok terakhir kau. Halo Niel. Ini udah saya bagikan bentar. Oke deh. Masih loading ya? Tunggu. Udah ya? Ya sudah. Maklum. Udah. Kapasitor. Di aku belum. Oke, saya akan Gibran ambil aja presentasi saya ya. PPT-nya Otniel. Berikut materinya adalah kapasitor. Di mana yang pertama itu pengertian kapasitor. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dua plat konduktor yang dipasang berdekatan sama lain tapi tidak saling bersentuhan. Ya, itu kan ada itu gambarnya yang dikatakan di situ benda ini dapat terdiri dari dua muatan plat. Yang pertama itu yang P dan R. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa saat plat dihubungkan dengan sumber tegangan atau F, muatan positif akan mengumpul di salah satu kaki elektroda atau elektroda plat P ya, kan ada di situ P, dan muatan negatif akan mengumpul di kaki elektroda yang lain atau plat R. Muatan positif tidak dapat mengalir ke kutub negatif dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya bahan dielektrik yang mengisi celah antar plat sejauh D. Itu kan ada sejauh D yang ada di tengah itu D. Jika kapasitor mengalami konduksi, muatan-muatan tersebut akan menjauh ke kutub yang saling berlawanan dengan cara memercik melewati bahan dielektrik. Yang berikut, fungsi kapasitor itu yang pertama sebagai penyimpanan sebuah arus atau tegangan listrik. Yang kedua sebagai konduktor yang bisa melewati arus AC atau alternating current. Yang ketiga sebagai isolator yang bisa menghambat arus DC. Yang keempat sebagai pemilih gelombang frekuensi yang digabungkan frekuensi atau kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool antena atau osilator. Yang kelima sebagai filter atau sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Yang keenam sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian isolator. Fungsi kapasitor sebagai penggeser fasa. Itu umumnya ya. Terus yang berikut bentuk dan macam kapasitor ya seperti ini ya teman-teman gambarnya. Ada warna itu, ada warna merah, warna itu. Terus yang berikut
susunan kapasitor. Setelah bentuk dan macam kapasitor seperti ini. Susunan kapasitor pada suatu elektronika itu seperti ini, dia disusun seperti ini. Terus yang ke berikutnya itu adalah cara kerja kapasitor. Cara kerja kapasitor pada gambar ini yang terlihat ya ada baterai, terus ada muatan, ada 2 muatan itu. Terus bila penjelasannya, bila kedua plat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah, misalnya baterai, itu ada baterai, elektron didorong ke suatu plat open terminal negatif baterai, sementara elektron ditarik dari plat lain oleh terminal positif baterai. Jika perbedaan muatan antara kedua plat tersebut terlalu besar, maka akan terjadi percikan atau spark yang melompati celah di antara kedua plat tersebut dan membuang muatan yang tersimpan. Untuk meningkatkan jumlah muatan pada plat, bahan dielektrik yang berupa non-konduktif atau isolator ditempatkan di antara kedua plat tersebut. Fungsi dielektrik tersebut dalam kapasitor adalah sebagai pemblokir percikan atau spark blocker yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kapasitas muatan kapasitor. Terus nilai kapasitansi atau kapasitas muatan kapasitor ini juga tergantung pada bahan dielektrik yang digunakannya. Jika konstanta bahan dielektrik atau permitivasi bahannya bernilai besar, maka nilai kapasitasnya juga akan menjadi besar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitansi atau kapasitor adalah luas daerah permukaan kepingan plat dan jarak antara plat paralel tersebut. Semakin luas keping platnya, maka semakin besar pula nilai kapasitansinya. Namun kapasitasi ini berbanding terbalik dengan jarak antara kepingan platnya. Semakin dekat jarak antara keping platnya, semakin besar pula nilai kapasitasinya. Itu ya. Terus yang berikut itu satuan-satuan dalam kapasitor. Satuannya itu kalau 1 farad itu 1 juta mikrofarad. Terus kalau 1 mikrofarad itu sama dengan 1000 nanofarad atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Kalau 1 nano itu sama dengan 1000 pikofarad atau 1 kali 10 pangkat min 9 farad. Kalau 1 pikofarad itu sama dengan 1 kali 10 min pangkat 3. Pangkat min 3 nanofarad. Jenis-jenis kapasitor yang pertama itu ada kapasitor nilai tetap, yang kedua ada kapasitor variabel. Yang pertama itu kapasitor nilai tetap terbagi atas 6 bagian. Yang pertama kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk plat tipis ataupun bersegi 4. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 pikofarad sampai 0,01 mikrofarad. Itu nilai kapasitor keramik. Nilainya adalah 1 pikofarad sampai 0,01 mikrofarad ya.
Terus yang kedua itu ada kapasitor polyester. Nah, kapasitor polyester itu adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika. Itu atau tidak memiliki polaritas arah. Berbeda dengan kapasitor keramiknya. Kalau kapasitor keramik itu memiliki arah, sedangkan kapasitor polyester itu tidak memiliki arah. Terus yang ketiga, kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar sampai 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Itu beda dengan kapasitor polyester. Kalau kapasitor polyester memang tidak sama dengan kapasitor kertas, tidak memiliki arah, tapi kalau kapasitor kertas itu bisa dipasang bolak-balik, sedangkan kapasitor polyester itu tidak dapat dipasang bolak-balik ya. Terus yang keempat itu kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar sampai 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika ini juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Itu sama dengan kapasitor kertas, tapi nilai kapasitor kertas dengan kapasitor mika itu berbeda. Terus yang berikut kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Kapasitor elektrolit dapat disingkat dengan ELCO. Ini sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Kapasitor elektrolit yang memiliki polaritas arah positif atau negatif. Ini menggunakan bahan aluminium sebagai pembungkus dan sekaligus sebagai terminal negatifnya. Pada umumnya, nilai kapasitor elektrolit berkisar dari 0,47 mikrofarad sehingga ribuan mikrofarad. Terus yang keenam itu kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif. Seperti halnya dengan kapasitor elektrolit, dan bahan isolatornya juga berasal dari flektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal adonannya plus atau adonannya yang positif dan yang negatif. Kapasitor tantalum dapat dioperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitornya elektrolit lainnya dan juga memiliki kapasitansi yang besar, tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil. Dan mungkin oleh karena itu kapasitor tantalum merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal. Pada umumnya dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil seperti di handphone atau di laptop. Atau yang disebut dengan kapasitor itu
IC-nya, IC di handphone itu kan di situ udah lengkap semua kapasitornya. Terus yang berikut jenis dan gambar. Untuk yang pertama itu jenis gambar dan untuk kapasitor nilai tetapnya. Yang pertama itu kapasitor keramik. Seperti ini gambarnya teman-teman. Yang kedua kapasitor polyester. Yang ketiga kapasitor kertas ya seperti ini ya. Terus kan ada 6 itu. Terus kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Yang berikut itu kapasitor variabel. Kapasitor variabel terbagi atas 2 macam. Yang pertama itu Farco atau variabel kondensator. Dan yang kedua adalah timer. Terus kapasitor nilai tetap adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah. Bukan variabel tetap ya. Kapasitor variabel. Mana ini? Oke. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diatur atau berubah-ubah secara fisik. Itu pengertian kapasitor kapasitor variabel. Yang pertama jenisnya itu ada Farco. Farco yang terbuat dari logam. Farco ini terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio atau digabungkan dengan spool antena atau spool isolator. Nilai kapasitansi itu Farco berkisar antara 100 picofarad sampai 500 picofarad. Yang kedua itu timer. Timer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar proses pengaturannya. Timer terdiri dari 2 plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah scroll yang mengatur jarak kedua plat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Untuk nilai timer ini itu berkisar 100 picofarad. Yang berikut gambar dari itu gambarnya teman-teman. Itu yang pertama itu Farco, itu gambarnya seperti ini kapasitornya. Itu untuk Farco kan ukurannya lebih besar dibanding dengan timer. Sedangkan gambar dari timer seperti ini. Ada bermacam-macam bentuk. Yang berikut itu contoh soal. Maaf ya teman-teman karena di sini contoh soal hanya satu yang saya masukkan. Itu yang contohnya itu sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan itu 100 mikrokolom, tentukan kapasitas kapasitornya. Yang diketahui yang pertama itu ada tegangan itu 220 volt, yang kedua itu ada muatan atau Q besar itu sama dengan 110 mikrokolom. Ditanyakan tentukan kapasitansi yaitu C. Untuk mencari kapasitansi itu kita gunakan persamaan C sama dengan Q besar per Qf besar atau muatan bagi dengan tegangan. Karena nilainya semua sudah diketahui, nilai muatannya itu adalah 110 dan untuk muatan tegangan itu 220, maka dapat
kita cari nilai kapasitansinya itu dibagi dengan 110 dibagi dengan 220, maka hasilnya itu 0,5 mikrofarad. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ini aku mau tanya. Jangan terlalu apa pertanyaannya, teman-teman. Halo, Nel. Ya, halo Van. Ya, halo Aku mau Van. nanya. Ya, halo Nas. Nah, si Vero duluan lah. Begitu. Dedek duluan Is, itu. Ya udah, kalau Ya. gini biar saya yang tentukan karena saya yang presentasi. Oke, kita karena saya yang presentasi berarti saya yang tentukan. Yang pertama Vero duluan lah. Karena dari tadi dia ngomong Niel. Apa? Vero. Mau tanya Vero, Kak? Brigita. Ya ampun, Oi, saya. kayak suaramu, Ver. Serius. Suaramu saya dengar. Ya udah, Mengingat saya itu Ya, makanya yang Lisa. kayak gitu. Ayo. Aku mau tanya Nil, yang apa fungsi dari tiap-tiap kapasitor yang nilai tetap? Kan itu ada 6. Karena tahu fungsinya beda-beda, boleh dijelaskan gitu. Nggak usah panjang-panjang, singkat-singkat aja. Oh gitu ya. Fungsi nilai tetap yang pertama keramiknya. Ya. Oke. Terus selanjutnya? Atau gimana? Oh iya Niel, dan juga itu masih di situ di fungsi apa? Nilai tetapnya itu yang saya tahu yang saya dengar tadi yang keenam pada kapasitor tantalum itu kan dipasang pada HP. Nah, kelimanya itu dipasang maksudnya yang keramik itu dipasang pada apa begitu mungkin. Oke. Halo. Iya, Pak. Ah. Ya, Nas. Pertanyaanku itu kan tadi kan ada beberapa kapasitor yang mempunyai arah. Nah, itu kenapa dia mempunyai arah dan gunanya arah itu apa? Oke. Iya, terima kasih Nil. Oke. Bentar ya.
Jaringan. Halo. Halo, Fer. Halo. Halo. Oh, teman-teman, maaf teman-teman jika ada ini atau ada yang bisa bantu soalnya jaringan saya. Pertanyaan Mar nih, halo Mar. Iya. Pertanyaanmu apa ya? Tunggu. Pertanyaan saya tadi kan dipasang di mana? Misalnya kapasitor keramik itu. Yang saya tahu tadi kapasitor tantalum yang saya dengar itu dipasang pada HP. Nah, yang lain itu? Oh, gitu ya. Jaringan. 0, Liz, pertanyaanmu gimana ya tadi? Fungsi dari tiap kapasitor yang nilai tetap.
elektrolit. Halo Mar. Halo Marni. Ya, Niel. Saya akan menjawab itu, kan kamu bilang itu kapasitor keramik apa polyester atau kertas itu kita temui dari mana ya? Di mana ya? Oke. Yang pertama itu kapasitor keramik itu dapat kita temui di printer. Kamu pernah lihat printer yang rusak, pernah bongkar? Di situ ada jenis kapasitor keramik ini seperti ini, yang warna kuning ini, dan ada juga yang di tengah itu seperti itu juga kita dapat temui di handphone, kapasitor seperti itu. Yang kedua itu kapasitor polyester itu dapat juga kita temui di printer yang rusak atau di speaker, itu untuk membantu keseimbangan dari kapasitor keramik. Yang ketiga itu kapasitor kertas, dapat kita temui di, kamu pernah bongkar itu mesin cuci, pernah lihat mesin cuci yang rusak, itu ada di situ untuk menjaga keseimbangan nilai daya yang timbul. Nilai itu kapasitor kertas ya. Yang berikut itu kapasitor mika, dapat kita temui di biasanya itu di speaker rusak yang kecil atau tabung, speaker tabung itu ada di situ. Terus yang keempat itu kapasitor elektrolit, itu juga kita temui di kalau speaker yang kecil untuk mengatur volume itu loh. Kan ada di situ untuk mengatur volume, itu ada speaker kapasitor bentuk seperti ini untuk mengatur volume. Terus yang kapasitor tentalum itu kan tadi dapat ditemui di handphone atau semua kapasitor di sini biasanya dapat ditemui di semua elektronik ya, dapat ditemui di semua elektronik. Gimana Marni? Oke, ya terima kasih Niel. Iya. Iya. Oh berarti dengan jawaban itu bisa menjawab pertanyaan dari Lisa fungsi. Salah satunya tadi kertas. Nah itu kan pada apa namanya itu apa sudah? Itu mesin cuci. Nah dia kan untuk menyeimbangkan itu kan pada mesin Iya. cuci. Nah berarti sekalian itu fungsinya. Tapi fungsinya di sini semua sudah menyatu dari fungsi kapasitor semua. Yang ini fungsinya itu sebagai penyimpanan sebuah arus atau tegangan listrik. Itu fungsinya semua tuh udah termasuk di situ. Ya udah. Jawab lebih. Fungsi dari itu ya, keramik kapasitor nilai hitam, ada keramik, ada polyester, ada mika, itu ada itu sebagai penyimpan sebuah arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang bisa melewatkan arus AC, sebagai isolator yang bisa menghambat arus DC.
itu yang sebagai arus DC itu menghambat sebagai arus DC seperti yang tadi itu kapasitor kertas itu sebagai memilih gelombang frekuensi, sebagai filter atau menyaring, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian isolator. Nah, itu fungsi-fungsi dari kapasitor. Itu sudah menyeluruh semua karena kapasitor cuman di sini kan ada kapasitor nilai tetap dan kapasitor variabel. Itu kan cuma dibagi. Ada 2 macam bagian. Maka fungsi umumnya itu ini sebagai penyimpan sebuah arus atau tegangan, sebagai konduktor. Gimana Saudari Lisa? Atau ada tambahan dari teman-teman? Atau ada sedikit tambahan? Jaringan saya ya. Halo? Dengar, kami dengar. Nas, kalau pertanyaanmu Nas, gimana Nas? Halo Nas. Tanya dulu Lisa, dia sudah mengerti kah belum sih? Yang kau jelaskan fungsi-fungsinya. Halo Lis. Kepada Saudari Iya, Lisa gimana? ya. Kalau nggak ada lagi teman-teman yang mau menambahkan, ya udah cukup. Kalau untuk Saudara Yonas, Nas, gimana pertanyaanmu ya? Halo. Ah, Kan tadi kapasitor itu mempunyai arah. ah. Gunanya arah itu untuk apa ya? Udah itu kenapa dia memiliki arah dan gunanya untuk apa? Oke, baik Nas. Tahu halalan. Anulan. Pagi Pak. Kalau minggu yang lalu kita
Halo? Halo? Iya, halo. Iya. Pertanyaan Yonas apa tadi? Ai. Nas. Pertanyaannya kan tadi dia Halo. bilang kapasitor memiliki arah. Nah, kenapa dia memiliki arah dan apa gunanya? Gitu. Halo Ida. Ya. Ya, dengar? Iya, aku dengar. Iya. Saya coba ini benar atau salah, saya coba jawab. Nah, kapasitor kan ini kenapa dia memiliki arah? Pertama gunanya arahnya itu kan kalau menurut saya sih, misalkan yang pertama kan listrik itu pada tegangan. Nah, tegangan ini disambungkan dengan kedua plat tadi, itu kapasitor. Nah, nanti arahnya itu ke situ. Maksudnya dari situ dia arahnya ke, apabila dia bermuatan positif berarti ke plat yang bermuatan positif, dan kalau negatif dia arahnya ke plat negatif. Itu sih Enggak ngerti ya. menurut saya. Halo, Oh, dengar kah tidak saya omong? iya Oh. dengar tapi enggak ngerti. Halo.
Baik, nah saya akan menjawab itu kenapa kapasitor memiliki arah ya. Iya. Kapasitor memiliki arah karena adanya bahan di elektronik, maka muatan positif itu tidak bisa ke negatif. Oleh sebab itu terjadilah penyimpanan di dalamnya. Nah, sebelum kita telah mengetahui arti dari sebuah kapasitor yang tadi saya jelaskan, ternyata kapasitor sangat mendukung untuk membuat peralatan elektronik berfungsi dengan baik. Itu arah kapasitor itu tidak penjelasan tadi kan saya jelaskan tadi kenapa kapasitor itu memiliki arah. Tak mendukung banget ini. Mendukung. Dia coba ulang dia. Hah? Enggak. Iya, kurang Putus suaranya. putus. Yang lain tolong matikan mikrofonnya dulu. Biar kita ribut. Maaf ya teman-teman jaringan ini. Kapasitor memiliki arah itu karena adanya bahan di elektronik. Maka muatan positif tidak bisa ke negatif dan sebaliknya negatif tidak bisa ke positif. Oleh sebab itu terjadilah penyimpanan muatan di dalamnya. Sebelum kita telah mengetahui arti dari sebuah kapasitor, ternyata kapasitor sangat mendukung untuk membuat peralatan elektronik berfungsi dengan baik. Seperti penyimpanan arus listrik di dalamnya, itu seperti power bank. Misalnya, kapasitor memiliki arah ya. Jika kita itu mengisi daya arus, jika dia tidak memiliki arah, maka untuk power bank itu tidak dapat mengisi arus listrik gitu. Seperti itu, Nas. Gimana, Nas? Kan tadi pertanyaannya kenapa kapasitor memiliki arah dan dapat kita temui di mana? Ya, seperti itu. Tahu ada teman-teman yang menambahkan jawaban saya tadi? Halo. Halo. Nah. Jonas sudah putus. Kayaknya keluar. Halo. Halo. Suaranya enggak jelas sama kami. Jonas udah puas belum? Belum, Cinta, gimana? Aku kurang ngerti juga. Ya udah kurang nanti tanya. Itu siapa yang lagi nonton berita? Nggak tahunya itu. Ada yang kuliah kali. Sudah. Ya, ada kuliah di sini sama saya ada yang kuliah, bukan berita, Nas. Oh. Berita. Sorry. Pendengaran Yonas kurang baik itu bisa bilang berita.
Atau ada teman-teman yang ini tahu penjelasan sedikit atau membantu dari jawaban saya tadi, dilengkapi itu biar Yonas sedikit memahami. Atau ditanya ke Bapak aja lah ya. Aku pun bingung juga ini, entah gimana ini. Halo, ada orangnya? Masih ada Nas. Hafal kan nggak bagus. Halo, beta. Halo, masih ada pertanyaan teman-teman yang lain? Otniel, tunggu dulu ya. Berarti Ya, Nas. punya aku tadi ditanya ke Pak Taat aja ya kan? Jadi jawabannya Boleh. tuh jadinya minggu depan aja jawaban untuk kami itu. Oke. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada Niel. Niel, Nggak ada Ya, nih, Mar. nanti minggu depan kita bahas lagi. Iya, Mar. Kan nanti aku presentasi kapasitor materi kan ini ini. juga. Apa, Nas? Apa, Mar? Oke. Halo, Marni. Jaringan saya. Iya. Halo. Ya, halo, Mar. Nah, Kenapa? kapasitor ini kan untuk menyimpan. Maksudnya menyimpan apa kan? Menyimpan arus. Menyimpan arus. Nah, berarti sama dengan baterai. Baterai untuk baterai HP, power bank, baterai laptop, bahkan baterai batangan yang seperti baterai yang ada remote itu, baterai untuk main anak-anak itu. Tapi di situ ada kapasitor. Tapi saya baca tadi, sempat baca tapi saya cari lagi di mana. Pada baterai HP itu tidak. Kapasitor itu menyimpan arusnya hanya sementara. Kalau baterai HP itu tuh dia bisa menghasilkan arus dia bisa menyimpan dan juga menghasilkan. Saya sempat baca tadi. Ya, nanti untuk masalah seperti itu nanti kita tanya kepada Pak Taat, karena setahu saya kan kapasitor untuk menyimpan arus. Jadi termasuk di baterai itu dong. Kalau dari saya sih, menurut saya beda ya. Kalau kapasitor ini seperti dinamo untuk memperbesar arus gitu, menyimpan tegangan sementara. Kalau untuk apa kan beda lagi dia dengan apa? Kalau baterai dengan apa? Karena kalau baterai sendiri udah kubongkar sampai namanya itu, sampai serbu-serbunya nggak ada situ kapasitor. Dengan apa itu juga baterai Kalau baterai itu beda. Beda baterai sama kapasitornya itu. Karena kan yang di gambar-gambar yang kau tunjukkan kan berbeda dia. Nggak ada di situ. Iya, baterai HP tidak ada yang begitu kan? Kecuali itu di Yufran kita bilang tab tahu yang untuk salon itu apa namanya? Tasya. Semua kapasitor ini pun udah kebongkar-bongkar juga isinya.
Oke, Nas. Nggak ada apa-apa. Ya udah, nanti teruskan pertanyaan ini ke Pak Tat aja. Biasa gitu aja, kita teruskan sama Pak Tahat aja lah. Oke. Nanti kita tanya permasalahan seperti pertanyaan Marin tadi. Itu kan poster di baterai laptop itu ada atau tidak? Iya, bisa. Karena Iya, laptop tidak pernah saya bongkar. Rugi. Tidak ada laptop. Iya, oke. Dulu aku waktu masih muda itu sering bongkar baterai. Aku pernah bongkar baterai laptop. Saya hancurkan. Dibuat gasing-gasing yang kecil itu. Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Waktunya masih ada toh? Ada setengah jam lagi. Masih ada sekitar 30 menit. 20 berapa menit tuh? 26. 26. Kalau memang sudah nggak ada lagi, kita ya singkat supaya kita sudah sampai di sini supaya kita lanjut ke tes psikologi karena soalnya udah masuk. Oh iya, Udah ada fisiologi. belum saya lihat soalnya tuh. Psikologi. Iya. UTS. Batas pengumpulannya kapan itu psikologi? Kayaknya hari ini. 2 November apa? Guys. Judulnya tapi belum dibaca. Hari Tanggal ini berapa bisa weh satu orang ngomong? Punya aku tanggal 22. Nggak tahu yang lain. Kan itu kan masing-masing kan. 22 apa weh? 22 hari Rabu depan. Rabu depan. Oh, berarti Iya, satu hari Rabu. minggu. di mana ya dapatnya itu ya? Kalian. Nanti di apa? Japri sama Bu Erni. Yo, Tapi di tulis dulu masing-masing. namamu. Aku nggak ada. Aku belum di Japri. Iya kan kamu belum bilang namamu di grup itu kan dia Iya, tanya. nama. Tahu Yang nama. pertama kirim. Dia bisa lupa saya chat dia tiap hari minta tanya UTS. Saya punya dia tanya sudah kirim belum? Bersyukur kau. Hah? tutup dulu lah. Itu Iya. selesai. Doa. Kalian berarti yang doa. Tadi kan malam. Oh, biarin saya aja. Tadi kan Marni udah buka, berarti saya yang tutup doa sekarang. Itu berhenti bagikan ini dulu PPT-nya. Oke, siap. Bentar ya. Oke. Baik semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita atau perkuliahan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pada hari ini, di mana dari awal perkuliahan kami hingga akhir ini berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berkati kami, sertai kami dimanapun kami berada Tuhan, baik dalam perjalanan, dalam kegiatan, dimanapun kami aktivitas kami lakukan, Engkau menyertai kami ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada orang tua kami dimanapun mereka berada, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sertai mereka dalam pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ya Bapak. Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yang rekam disimpan ya. Tapi tidak tahu mau ambilnya. Siapa yang rekam?